Qin Yichen memandang Patriark Zongtian, sudut mulutnya terangkat. Ini sangat sederhana bagimu, namun sangat rumit. Ketika Patriark Zongtian mendengar kata-kata seperti itu, hatinya menjadi lebih tegang. Dia sangat ingin tahu apa yang Qin Yichen bicarakan. Ini sangat rumit baginya, tetapi juga sangat sederhana. Mungkinkah dia harus membuat pilihan? Selama Anda cukup kejam atau tegas, dapatkah Anda melakukan sesuatu? Segala macam spekulasi terus muncul, dan Patriark Zongtian merasa bahwa otaknya akan meledak. Orang ini hanya mendapatkan esensinya, dan tidak memberikan lawannya cara untuk bertahan hidup. Dalam keputusasaan, Patriark Changle menghela nafas lega. Katakan padaku, ada apa? Qin Yichen tampak tulus. Patriark, masalah ini sangat sederhana untukmu. Kamu percaya padaku? Patriark Zongtian hampir menggertakkan giginya. Kamu berkata. Melihat bahwa Patriark Zongtian begitu bodoh, Qin Yichen menunjuk ke tangga di luar. Sangat mudah untuk membangunkan Changle, selama pemiliknya melompat dari aula ke gerbang rumah Changle dengan satu kaki. Patriark Zongtian melambaikan lengan bajunya dengan tiba-tiba. Mustahil. Apa yang Anda bercanda? Saya juga kepala Patriark Zongtian. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat Patriark yang bermartabat melakukan sikap seperti itu? Melompat dengan satu kaki? Ini takut menjadi bahan tertawaan keluarga Changle. Jika lebih serius, bahkan dapat direkam dalam file. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemilik keluarga Changle melompat dari menara panjat ke gerbang keluarga Changle. Memikirkan spekulasi yang sama sekali tidak masuk akal itu, Patriark Zongtian hanya merasakan kesemutan di hatinya. Tidak. Benar-benar tidak. Qin Yichen meraih lengan Patriark Changle dan merendahkan suaranya. Seperti ini, untuk membuka teknik terlarang ini, kamu membutuhkan seseorang yang terkuat, dan getaran dengan frekuensi yang sama dengan bumi dapat diangkat. Di seluruh keluarga Zongtian, kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Melihat mata tulus Qin Yichen, Patriark Changle hampir mempercayainya. Setelah berpikir sejenak, dia melepaskan diri. Omong kosong, sama sekali tidak mungkin. Dengan sedikit senyum di wajahnya, Qin Yichen menunjuk ke orang lain di menara. Patriark Changle mengerti, meminta semua orang untuk mundur, dan memblokir menara langit dengan aura, dan kemudian menatap Qin Yichen. Katakan padaku, apa yang diperlukan untuk menghilangkannya? Wajah Qin Yichen tiba-tiba kehilangan senyum sebelumnya. Sebenarnya, yang ingin saya ketahui adalah apa yang dilihat Liu Xuang di alam rahasia. Ini sangat penting bagi saya. Patriark Zongtian menatap mata Qin Yichen sedikit kosong. Ada banyak hal yang ingin diketahui anak ini. Sebelumnya, dia secara khusus mengubah topik pembicaraan dan tidak menyembunyikannya darinya. Jelas, ini bukan hal yang baik. Seorang bawahan yang ingin tahu segalanya bukanlah pertanda baik. Terutama, karena dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa memberitahunya apa yang dilihat Liu Xuang. Kalau tidak, Tuhan tahu bagaimana dia akan terlibat dalam hal ini. Bahkan Patriark Zongtian sendiri tidak menyadari bahwa kewaspadaannya terhadap Qin Yichen telah melampaui kewaspadaan terhadap para leluhur lainnya. Qin Yichen juga sangat tidak senang bisa mendapatkan kehormatan seperti itu. Lagi pula, sebagai pekerjaan teliti multi-identitas, hal terakhir yang ingin dihadapi Qin Yichen adalah ditatap oleh banyak orang, yang sangat tidak menguntungkan atas tindakannya. Qin Yichen memejamkan mata dan berpikir sejenak. Masih memutuskan untuk bertanya. Ya, apakah kamu memilih untuk melompat dengan satu kaki? Atau katakan yang sebenarnya. Patriark Zongtian menatap Qin Yichen, dan setelah waktu yang lama, dia mengertakkan gigi. Jika Changle belum kembali ke aslinya setelah aku kembali, aku tidak akan memberimu buah yang enak untuk dimakan. Setelah berbicara, Patriark Zongtian melompat dengan satu kaki seperti yang dijanjikan. Qin Yichen sedikit mengernyit. Orang ini. Bahkan jika Anda tidak menginginkan wajah kepala keluarga, Anda harus menyembunyikan masalah ini. Apa sebenarnya yang dilihat Liu Xuang? Mendekati pintu, Patriark Zongtian melihat kembali ke Qin Yichen. Ada beberapa hal yang saya sarankan untuk tidak Anda hubungi. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda pahami. Kematian Liu Xuang tidak bisa dihindari. Setelah berbicara, Patriark Zongtian melompat keluar. Begitu dia keluar, dia segera menarik perhatian banyak orang. Tetapi Patriark Zongtian tidak takut. Qin Yichen melihat ke belakang Patriark Zongtian pergi, dan matanya menjadi semakin serius. Apa yang bisa membuat Patriark Zongtian melepaskan kehormatannya dan bersembunyi? Ini pasti masalah yang sangat penting sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Qin Yichen merenung sejenak, lalu berbalik untuk melihat mayat yang tergeletak di tanah. Liu Xuang. Qin Yichen memutar matanya, berpikir 3 kali, dan membuat keputusan. Teratai salju Tianxin dikeluarkan dari tangannya, dan nyala api menyala. Segera, pil obat merah cerah muncul di telapak tangan Qin Yichen, dan dia memberi makan pil obat kepada Liu Xuang. Qin Yichen mengulurkan tangannya dan memegang kepala Liu Xuang. Jiwa-jiwa yang awalnya terfragmentasi secara bertahap menyatu. Pil pembekuan jiwa. Bahkan jika jiwa dihancurkan, selama diambil pada waktu yang tepat,
jiwa dapat dipadatkan kembali. Mengandalkan Tianxin Suelian, Qin Yichan mencapai ini. Tetapi ini tidak dapat menyelamatkan Liu Xuang, karena jiwanya telah benar-benar rusak, dan sekarang hanya masalah waktu sebelum jiwanya dipadatkan secara paksa oleh pil obat. Energi spiritual mengalir bebas di telapak tangan, menyerang pikiran Liu Xuang. Qin Yichan melihat memori di alam rahasia. Arthur muncul di Yangyan dengan 2 pelayan, dan mengambil semua bubur kertas pembersihan dan pemotongan di sakunya. Lalu terjadilah percakapan ketiganya. Tuan kecil, dengan benda ini, Tuan kecil dari Sekte Pembunuh Dewa pasti tidak akan bisa lolos dari rencana kita. Selama Tuan kecil yang menyamar dihancurkan, kamu akan dapat menahan Tuan kecil di posisi atas. Berani mencuri identitas Tuan kecil sama saja dengan mencari kematian. Ingatan itu tiba-tiba berakhir. Ada batas kemampuan pil obat. Dan Qin Yichan sedikit menyesal. Jika saya bisa lebih awal, saya mungkin bisa mendapatkan semua ingatan saya. Tapi sejauh berita yang saya dapatkan sejauh ini, itu cukup mengejutkan. Di Sekte Pembunuh Dewa yang berani menantang Dewa Olympus, ada seseorang yang berpura-pura menjadi tuan kecil dan naik tahta tuan Sekte Pembunuh Dewa. Ini sendiri bukan masalah kecil. Setidaknya untuk Sekte Pembunuh Dewa, itu adalah hal yang besar. Tidak mengherankan bahwa Patriark Zongtian akan sangat tertutup. Jika informasi penting seperti itu jatuh ke tangan orang lain, keuntungan keluarga Zongtian akan hilang. Apakah kamu ingin menyambut tuan kecil yang sebenarnya ke dalam Sekte Pembunuh Dewa? Qin Yichan sampai pada kesimpulan di dalam hatinya. Tujuan dari Patriark Zongtian tidak dapat dipisahkan dari ini. Adapun apa yang dia lakukan, bagaimana menghubungi orang-orang ini, itu tergantung pada kemampuannya sendiri, atau dia menemukan jalan dari ingatan yang belum dia dapatkan. Tepat ketika Qin Yichan menarik tangannya dan berdiri, sebuah teriakan datang dari belakang. Yi, apa yang kamu lakukan? Patriark Zongtian. Kembali begitu cepat. Hati Qin Yichan tenggelam. Dari sini ke gerbang rumah Zongtian, akan membutuhkan setidaknya beberapa saat untuk melompat dengan 1 kaki. Itu hanya setengah saat di masa lalu, dan saya tidak suka orang yang melanggar janji mereka. Patriark Zongtian mendengus dingin. Aku tahu kamu punya tujuan lain untuk membiarkan kami pergi. Datang ke sini. Kamu akan ditangkap dan disiksa.